Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela, saya dari Universitas STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu 1. Pengertian produk bersama dan produk sampling. 2. Karakteristik produk bersama dan produk sampling. 3. Akuntansi produk bersama. 4. Akuntansi produk sampling. Next. Produk bersama adalah beberapa produk yang diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan akan menghasilkan jenis-jenis produk bersama dalam perbandingan-perbandingan tertentu. Produk sampling adalah produk yang dihasilkan dari proses produk bersama, tetapi produk ini nilainya relatif lebih rendah dibandingkan produk utama. Next. Karakteristik produk bersama dan produk sampling. A. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampling yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. C. Biaya dihasilkan dalam jumlah unit atau kualitas yang besar. D. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. E. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Next, karakteristik produk sampling. A. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. C. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kualitas yang lebih sedikit. D. Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. E. Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Next, akuntansi produk bersama. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada tiap-tiap produk bersama, antara lain 1. Metode nilai jual relatif. 2. Metode satuan fisik. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. 4. Metode rata-rata tertimbang. Next, metode nilai jual relatif. Metode ini menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, kualitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Next, akuntansi produk sampling. Ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama yang digunakan untuk memperlakukan produk sampling. 1. Metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok, yaitu metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampling atau persediaannya. 2. Metode harga pokok, yaitu metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampling dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar dialokasikan tersebut. Next, metode-metode tanpa harga pokok. Berikut ini diuraikan beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan jualan produk sampling. Pendapatan penjualan produk sampling diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Pendapatan penjualan produk sampling diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Pendapatan penjualan produk sampling diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Dan pendapatan penjualan produk sampling diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Next, keberatan penggunaan metode ini adalah 1. Apabila pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan produk sampling, maka timbul masalah penilaian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan.
2. Meskipun nilai jual produk sampling kecil, tetapi kalau pendapatan penjualan dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha. 3. Apabila pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan produk sampling, maka timbul masalah penilaian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan. Next, metode biaya pengganti. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan produk sampling, dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam bentuk sampling adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Next, kesimpulan. Biaya produksi bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan produk sampling adalah salah satu produk